Pemirsa, bakal cawapres pendamping Anies Baswedan sekaligus mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Caimin terkait dugaan korupsi di Kemenaker pekan depan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar batal hadir pada panggilan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Muhaimin sedianya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan software proteksi tenaga kerja Indonesia yang terjadi tahun 2012 saat masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Muhaimin tidak datang ke KPK hari ini lantaran menghadiri kegiatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyidik KPK tadi menyampaikan bahwa telah menerima surat konfirmasi gitu ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang kemarin sudah kami sampaikan ya. Tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti di daerah begitu ya. Saya kira tidak perlu kami sampaikan agendanya apa karena itu bagian dari strategi pengumpulan alat bukti. Oleh karena itu tim penyidik tentu akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap saksi ini nanti minggu depan gitu ya. Selanjutnya KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhaimin Iskandar pekan depan. KPK berharap Muhaimin dapat kooperatif memberi kesaksian dan informasi yang sebenar-benarnya. Dari Jakarta, Aya Nufus, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN yang digelar di JCC Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung soal kesetaraan yang harus dijunjung bersama. Tepat pukul 10 pagi, KTT ke-43 ASEAN telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dihadiri sejumlah pemimpin negara seperti Perdana Menteri Kamboja, Perdana Menteri Laos, Ketua Delegasi Thailand, Presiden Filipina, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Vietnam, Presiden Timor Leste, Perdana Menteri Cook Island, Presiden Bangladesh, serta Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah. Sebelum acara dibuka, para delegasi disambut upacara militer dan setelahnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menyalami satu persatu tamu serta foto bersama. Tema kekuatan ASEAN Indonesia 2023 yakni ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Diharapkan melalui tema ini Indonesia ingin memastikan bahwa ASEAN tidak sebatas organisasi yang berperan bagi kawasan, tetapi juga untuk dunia. Rangkaian pertemuan akan diselenggarakan dengan format plenary dan retreat. Dalam pembukaannya, Presiden Joko Widodo menyinggung kesetaraan di dunia yang telah menjadi langka, serta Presiden juga mengklaim kesetaraan di ASEAN menjadi nilai utama yang dijunjung bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk memenuhi undangan ASEAN yang mengadakan KTT ke-43. Ditemani anaknya Xavier Trudeau, Justin disambut penjabat Gubernur Banten, Al-Muktabar. Setelah itu, ia disambut jajar kehormatan dan tari tradisional sebelum memasuki mobil. Setibanya di Jakarta, Trudeau langsung menuju ke Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Perdana Menteri Cina Li Xiang tiba di Jakarta untuk menghadiri rangkaian KTT ke-43 ASEAN. Li Xiang disambut oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Li Xiang dikalungi selendang dan disambut tari tradisional sebelum masuk mobil. Total ada 22 pimpinan negara yang hadir di KTT ke-43 ASEAN, selain 11 negara ASEAN dan 9 mitra yang diundang diantaranya Republik Korea, India, Jepang, Cina, Selandia Baru,
Kanada, Australia, Rusia, dan Amerika Serikat. Dengan tambahan 2 negara lagi, yakni Bangladesh sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association dan Cook Island sebagai Ketua Pacific Island Forum. Pesepak bola timnas Panama Gilberto Hernandez tewas ditembak. Informasinya di iNews Malam sesaat lagi.